25. Firasat. Kak Naina di mana Mom? Tanya Kiara, dia baru saja pulang dari kampus dan menanyakan hal tersebut pada sang Momi. Kiara ingin tahu apakah Kak Naina baik-baik saja, tidak galau yang menggebu-gebu. Di kamarnya, Kak Nicholas juga baru saja pulang, jawab Momi. Habiskan jus buahmu sayang, kamu pasti lelah seharian ini, ucap Mom Aresa kemudian. Dia memang sengaja menyiapkan jus buah tersebut untuk sang anak. Tadi kamu pulang dijemput siapa? Tanya Mom Aresa pula. Kak Din Mom, Dedi dan asisten Sam sedang pergi ke proyek Kak Nathan, jelas Kiara apa adanya. Kenapa Din tidak kamu ajak masuk? Anak itu kalau tidak dipaksa pasti tidak pernah mau main. Kata Kak Din dia akan langsung pulang, jadi aku hanya mengangguk dan tidak mengajaknya masuk, jawab Kiara. Minggu besok Momi akan paksa dia untuk makan malam di rumah kita, balas Mom Aresa. Jangan hanya Kak Din Mom, ajak juga Hani, balas Kiara, malah antusias sendiri. Hani adalah adik Kak Din yang juga sebaya dengannya. Tapi mereka berbeda jurusan kuliah. Malah kamu yang semangat, balas Mom Aresa dan Kiara terkekeh. Kiara memang anak yang ceria, tawanya mampu membuat semua orang ikut tertawa juga. Setelah jusnya habis, Kiara pun pamit ke dalam kamar untuk beristirahat. Tapi tiba di lantai 2 Kiara malah teringat akan Kak Naina, jadi ingin bertemu lebih dulu sebelum masuk ke kamarnya sendiri. Kiara mulai mengetuk pintu kamar Kak Nai dan Kak Nicholas. Tapi cukup lama mengetuk tidak juga mendapatkan sahutan. Kata Momi Kak Nai dan Kak Nicholas di kamarnya, kenapa tidak ada yang menyahut? Gumam Kiara. Dia sampai mengetuk lagi saking penasarannya. Sampai membuat aktivitas sepasang suami istri di atas ranjang itu jadi terjeda. Kak, itu suara Kiara, bisik Naina. Tubuh mereka telah menyatu dan kini Nicholas menghentikan semua pergerakannya. Abaikan saja, sebentar lagi dia pasti pergi, balas Nicholas, dia tidak berbisik seperti Naina. Kamar mereka memang tidak kedap suara. Tapi bicara atau mendesah pun tak akan terdengar sampai keluar sana. Kecuali mereka berteriak dengan cukup kuat. Nick malah kembali bergerak, mengabaikan suara ketukan pintu sang adik. Pergerakannya itu membuat tubuh Naina naik turun, juga dada Naina yang bergerak sesuai iramanya. Dadamu semakin besar sayang, kata Nick. Naina yang nakal langsung membusungkan dadanya, mengangkat kedua tangannya di atas kepala dan memasang pose menggoda. Sumpah, Nicholas senang sekali melihat istrinya yang binal seperti ini. Membuatnya semakin bersemangat untuk menuju puncak nirwana. Naina mulai mendesah dan tak berselang lama kemudian suara ketukan pintu pun menghilang dengan sendirinya. Mereka berdua sudah tidak memperdulikan hal itu, terus menikmati penyatuan ini. Semenjak hamil Naina bukan hanya ingin selalu dekat dengan sang suami, tapi dia juga ingin selalu disentuh. Nick menekan dan menggenggam erat tangan sang istri di atas ranjang, bermain pelan namun begitu memabukkan. Naina. Kah, balas Nai. Mereka sama-sama menjerit tertahan saat pelepasan itu menghampiri. Nafas keduanya masih terengah, namun perhatian mereka kembali teralih saat mendengar suara ponsel milik Naina berdering. Siapa sih? Tanya Naina. Aku akan lihat, balas Nick. Dia turun dari atas ranjang dan mengambil ponsel sang istri. Melihat sebuah nomor ponsel baru yang menelpon. Siapakah? Nomor baru. Tidak usah diangkat ah. Coba ku angkat, balas Nick. Dia menggeser tombol hijau dan membuat panggilan itu terhubung. Nick belum sempat bicara dan seseorang di ujung sana sudah lebih dulu berucap. Anak kurang ajar, sudah enak hidupmu ya. Nick sontak memasang wajah serius saat mendengar suara itu. Meski masih samar-samar, namun dia sudah punya firasat bahwa ini adalah suara ayahnya Naina. Tanpa pikir panjang, Nick langsung memutus sambungan telepon tersebut. Salah sambung, kata Nicholas pada sang istri. Dia bahkan memblokir nomor tersebut dari ponsel Naina. Tuh kan tidak penting, balas Naina,
yang masih polos di atas ranjang. Nick tersenyum kecil, dia tak ingin Naina mengetahui tentang sang ayah. Seseorang yang sangat Naina benci. Jadi Nicholas akan menyelesaikan semua masalah ini sendiri. Tak ingin mengganggu Naina dan kehamilannya. Apalagi dari kata-kata pria itu, Nicholas tahu yang diinginkan ayah Naina bukanlah memperbaiki hubungan, melainkan uang. Waktunya mandi, kata Nick. Dia menggendong Naina dan mereka mandi bersama. Malam ini juga setelah Naina tidur, Nicholas langsung membuka ponsel sang istri dan mengambil nomor ponsel milik ayah Naina. Dengan berbekal nomor ponsel tersebut, Nicholas keluar dari dalam kamar dan menuju ruang kerja. "Gio, aku ingin kamu melacak keberadaan seseorang," ucap Nicholas setelah panggilannya terhubung dengan sang asisten. "Nomor ponselnya akan aku kirimkan sekarang," timpal Nick lagi. "Baik tuan," jawab Gio di ujung sana. Setelah panggilan itu terputus, Nicholas pun mengirim nomor ponsel ayah Naina dan Gio langsung bekerja sesuai perintah sang tuan. Nicholas memang tidak begitu mengerti tentang dunia bawah tanah, dia hanya memiliki uang yang membuatnya bisa mendapatkan apapun dengan mudah. Sementara Gio sang asisten, lebih tahu banyak hal. Sebab dia diam-diam adalah asisten pribadi kiriman Daddy Raiden untuk anak kesayangan. Setelah mendapatkan nomor ponsel tersebut, Gio langsung menghubunginya sampai akhirnya panggilan itu terhubung dan dijawab. Tit. Sensor lokasi mulai hidup. Keberadaan pria itu langsung terpantau dengan jelas. "Halo, siapa ini?" tanya ayah Naina dengan suara yang terdengar seperti orang mabuk. Namun Gio langsung memutus sambungan telepon tersebut, sebab dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Alamat pria itu pun langsung dikirimnya pada sang tuan. Alamat yang tak asing bagi Nicholas, sebab Naina pernah menyebut tempat itu sebagai tempat tinggalnya bersama sang ibu. Malam pun bergulir, semua yang Nicholas lakukan semalam Naina benar-benar tidak mengetahuinya sama sekali. Setahu dia saat pagi sang suami masih tertidur pulas di sampingnya. "Sayang, bangun," pinta Naina, dia menggoyangkan dada sang suami dengan lembut, sedikit merematnya suka-suka. Nick pun bergerak, menarik pinggang sang istri dan memeluknya erat. "Jam berapa?" tanya Nicholas. "Jam 5:30. Apa yang ingin kamu lakukan hari ini?" tanya Nicholas, dia bicara namun dengan kedua mata yang masih terpejam. Memposisikan sang istri berada penuh di dalam pelukannya. Tidak mau melakukan apa-apa, hanya ingin di rumah bersama Mommy seperti kemarin. "Mau berenang denganku?" tanya Nicholas dan Naina langsung mengangguk dengan antusias. Sementara Nicholas tersenyum lebar, memang sudah tugasnya untuk membuat Naina selalu merasa bahagia seperti ini. "Tapi pagi ini aku pergi sebentar ya, kemarin ada dokumen yang tertinggal di rumah sakit. Gio tidak bisa mengambilnya sebab pintunya aku kunci," ucap Nicholas, setelah dia membahagiakan Naina kini tinggal menyampaikan apa yang dia ingini. "Iya sayang, kalau begitu cepat bangun. Sebelum jam 8 harus segera pulang," kata Naina, dia sedikit bangun dan berada di atas tubuh sang suami. "Tapi aku masih ingin memelukmu," balas Nicholas, dia kini sudah ahli sekali membuat Naina senang. "Ih sayang, ayo bangun." Titah Naina pula. Nicholas berlagak terpaksa, padahal dia benar-benar ingin segera pergi. Tapi bukan menuju rumah sakit, melainkan menuju rumah Naina yang lama. Di mana ayah Naina berada saat ini? Jam 6 pagi, Nicholas sudah pamit pergi. Di tengah jalan dia bertemu dengan Gio dan dua anak buah yang Gio bawa. Menempuh perjalanan beberapa menit dan akhirnya mereka tiba di tempat tujuan. Rumah yang nampak lusuh, dedaunan kering menghiasi halaman rumah tersebut. Tempat ini seperti tak terpakai lagi, tapi lampu di dalam rumah itu masih menyala. Tanpa pikir panjang Nicholas pun mengetuk pintu rumah tersebut. Tok tok tok. Ketukan Nicholas yang pertama tidak mendapatkan respon apapun, jadi Gio maju dan mengetuk pintu rumah itu dengan lebih keras.
Sebuah suara yang membuat seorang pria di dalam sana langsung membuka mata dengan perasaan yang sial, siapa yang bertamu di pagi buta seperti ini? Kesal Hendy. Di tertidur di sofa ruang tengah, semalam Hendy mabuk berat saat dia mendengar Naina telah menikah dengan seorang dokter. Hendy langsung berpesta, beranggapan bahwa dia pun akan ikut merasa hidup enak sang anak saat ini. Namun pagi ini kepala Hendy begitu pusing, dia belum teringat akan Naina dan sudah dibuat kesal dengan suara ketukan pintu tersebut. Jadi dengan kasar Hendy membuka pintu tersebut, cukup terkejut dan heran saat melihat banyak pria berbaju rapi di depan rumahnya. "Siapa kalian?" tanya Hendy dengan suaranya yang keras, tercium aroma alkohol yang menyengat dari mulutnya. "Aku Nicholas, suami Naina," ucap Nick dengan lantang. Sungguh, Hendy sangat terkejut. Sepersekian detik dia sampai tidak bisa memikirkan apapun tapi lambat laun dia tersenyum ketika mengetahui sang menantu datang ke rumah ini. "Oh jadi kamu suaminya Naina, masuklah," ucapnya, lalu mundur dan mempersilahkan Nicholas Unyuk masuk. Rumah itu begitu berantakan, bahkan banyak baju berserak di sofa ruang tamu. Hendy segera membersihkannya dan mempersilahkan Nicholas untuk duduk. "Di mana Naina? Kamu datang seorang diri?" tanya Hendy. Dia tidak penasaran bagaimana Nicholas bisa tahu tentang rumah ini, jelas Naina yang sudah menceritakan semuanya. "Naina tidak ikut, semalam dia bahkan tidak tahu jika Anda menelpon," kata Nicholas dengan nada bicaranya yang terdengar formal. "Kenapa dia tidak ikut? Dasar anak tidak tahu diri. Tapi tidak apa-apa, karena kamu sudah di sini lebih baik segera beri aku uang." "Sekarang aku adalah mertuamu," balas Hendy, seenak hatinya dia bicara seperti itu. Kedua matanya makin kalap saat melihat penampilan Nicholas bak bangsawan. Bukan hanya tampan, tapi semua yang melekat pada pria itu adalah barang-barang yang mewah di mata Hendy. "Sayangnya aku datang ke sini bukan untuk memberi uang, aku hanya ingin melihat keadaan Anda." "Apa maksudmu? Jika kamu tidak memberiku uang, maka aku akan langsung menemui Naina," balas Hendy. Entah kenapa dia begitu tak suka mendengar jawaban menantunya tersebut. Dialah yang berkuasa di sini, sebab menantu harus berbakti pada mertuanya. Sudah kewajiban Nicholas untuk memberi dia uang. "Aku tidak akan memberikan uang sepeser pun untuk Anda, aku juga tidak akan membiarkan Anda menemui Naina dalam keadaan seperti ini. Jika Anda ingin hidup lebih baik, aku akan bersedia membantu," balas Nick panjang lebar. "Jangan bicara omong kosong. Aku tidak mengerti apa ucapanmu. Rumah ini sangat kotor, orang-orangku akan membersihkannya agar lebih layak untuk Anda tinggali," kata Nicholas. Dia memang tak akan memberi uang. Dia hanya akan memberi kehidupan yang lebih layak untuk pria paruh baya tersebut. Nick juga tak akan mempertemukan ayah Hendy dengan Naina jika pria itu masih terus berambisi dengan uang. "Hais, apa tujuanmu datang ke sini? Jangan membual yang tidak penting. Beri aku uang dan pergilah," usir Hendy. Sumpah dia jadi merasa kesal sendiri. Nicholas lantas bangkit dari duduknya, dia juga tidak berniat untuk berlama-lama di sini. "Aku pamit," ucap Nicholas. "Sialan," maki Hendy. Dia hendak menyentuh Nicholas dan mengambil uang dari pria itu, tapi dua anak buah Nick langsung menahan tubuhnya. "Kurang ajar. Lepaskan aku," kesal Hendy. Nicholas sudah pergi lebih dulu, dia dan Gio meninggalkan dua anak mereka di sana. "Lepas. Kenapa kalian masih di sini? Pergi," usir Hendy. "Kami akan tetap di sini mengawasi Anda," jawab seorang penjaga. "Hari ini ayo kita rapikan rumah ini," ucap penjaga yang lain. "Sialan," maki Hendy di dalam hati. Bukannya mendapatkan uang, dia malah mendapatkan kesialan seperti ini. Dasar menantu tidak berguna, geram Hendy. Dia hendak memukul salah satu penjaga tersebut, namun gerakannya malah terbaca dan sang penjaga menendang perutnya. Baf! Hendy jatuh dan merasakan sakit.
Itu tidak seberapa, istri Anda Ibu Wilda mengalami sakit sampai akhir hidupnya, ucap penjaga tersebut. Sekarang bangkitlah, Tuan Nicholas tidak akan pernah memberi Anda uang. Yang bisa membantu hidup Anda adalah diri Anda sendiri, timpalnya kemudian. Nicholas sadar akan satu hal, meskipun sang istri begitu membenci ayahnya tapi hanya ayah Hendy lah satu-satunya keluarga yang Naina punya. Nick juga yakin, jika ayah Hendy datang dengan cara yang lebih baik, meminta maaf atas semua kesalahannya, Naina pasti bisa memaafkan. Karena itulah dia mengambil jalan seperti ini, tidak langsung menyingkirkan pria paruh baya itu dan coba untuk merubah semuanya secara perlahan. Dalam perjalanan pulang, Nicholas meminta sang asisten untuk mengemudi dengan kecepatan yang cukup tinggi, sebab Nick tidak ingin datang terlambat dan memenuhi janjinya pada sang istri untuk pagi ini mereka berenang bersama. Belum ada jam 8 pagi, Nicholas sudah kembali ke rumah. Sesuai dengan janjinya pada Naina. Aku pulang tepat waktu, kan? Ucap Nick, saat dia disambut oleh sang istri di ruang tengah. Iya, balas Naina manja. Nah, yang ditunggu-tunggu sudah pulang. Ayo kita berenang sekarang, ucap Aileen. Dia dan Kiara hari ini akan datang ke kampus saat jam siang, jadi keduanya memutuskan untuk ikut berenang bersama Kak Nick dan Kak Naina. Dedi Raiden dan Nathan jangan ditanya, kini kedua orang itu sedang dalam masa sibuk-sibuknya. Tunggu dulu ay, Kak Nick kan belum sarapan. Biar suamiku makan dulu sebentar, balas Naina dengan nada sedih. Takut suaminya tersayang malah jadi sakit jika berenang sebelum mengisi perutnya dengan makanan. Ya sudah sana temani Kak Nicholas makan, jangan sedih seperti itu, balas Aileen apa adanya, Kak Nai semenjak hamil benar-benar jadi lebay, tidak asik baginya. Ayo sayang, temani aku makan. Apa boleh disuapi juga? Tanya Nicholas dengan cepat setelah adiknya selesai bicara. Dia tidak ingin ucapan Aileen membuat sang istri jadi tambah bersedih. Jadi buru-buru bicara seperti ini untuk mengembalikan suasana hati sang istri. Sayang ingin disuap? Tanya Naina, kedua pipinya kini sudah merah merona. Hilang sudah semua kesedihan yang sempat dia rasakan, bahkan kata-kata ketus sang adik ipar tidak mempengaruhi dia. Sebab sang suami berhasil membuatnya terbang ke atas awan lebih dulu. Mau, balas Nick tak kalah manja. Aileen sampai ingin muntah melihat pemandangan suami istri itu, tapi belum sampai dia berlaga ingin pura-pura muntah, Kiara sudah lebih dulu menarik tubuhnya untuk pergi menjauh. Ayo kita berdua berenang lebih dulu saja, ajak Kiara. Dan Mom Aresa hanya mampu geleng-geleng kepala melihat tingkah semua anaknya. Mom Aresa putuskan untuk ikut dengan Naina dan Nicholas menuju dapur, dia akan membuatkan jus buah dan beberapa cemilan untuk anak-anaknya yang akan berenang. Nai, pagi ini ingin jus apel atau alpukat? Tanya Mom Aresa. Alpukat Mom, jawab Naina dengan semangat. Lalu menyuapi sang suami yang sudah membuka mulutnya. Kamu tadi sudah makan? Tanya Nick dan Naina menganggukkan kepalanya. Banyak tidak? Banyak dong, ini kan makanan kesukaanku, acar, asam-asam segar, balas Naina antusias. Nick tersenyum, dan mengelus pipi sang istri dengan lembut. Senyum inilah yang akan selalu dia jaga agar terus ada di wajah istrinya. Pinta Nicholas dan Naina langsung menyuapinya dengan semangat. Di antara pembicaraan mereka berdua, sesekali terdengar suara blender dari Mom Aresa yang sedang membuat jus buah. Naina tiba-tiba tertawa ketika melihat jari-jari kuku suaminya masih terlihat cantik seperti kemarin. Kenapa tertawa? Tanya Nick. Tidak apa-apa kok, I love you, kata Naina. I love you more, honey, balas Nicholas.